Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd. Hadirin saudara-saudara jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan, khususnya pimpinan Al-Mukarram Bapak Haji Yudi Rohmani dan juga para pengurus masjid serta tokoh masyarakat, para asatizah, para hujjaj dan remaja sekalian. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, malam hari ini sebagaimana biasa di malam Kamis selepas sholat maghrib kita lanjutkan dengan pengajian. Mudah-mudahan kehadiran kita ini termasuk kehadiran ibadah dan mendapat limpahan dan balasan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kekurangan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Halaman 403, hadis ke-8. Ini lanjutan bab yang telah kita bahas sebagian hadis-hadisnya, yaitu mendoakan orang yang sakit. Jadi orang yang sakit pasti dia ingin sehat, maka dibantu dengan doa. Ya, inilah cara agama. Ya. Walaupun di zaman sekarang, ya, zaman modern, ya, juga dibantu dengan pengobatan secara medis atau secara herbal begitu, ya. Yang penting saudara-saudara, kita memang dibolehkan untuk berusaha berobat, ya. Ada hadis yang berbunyi tadawu ya ibadallah. Artinya berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Fa inna likulli da'in dawa. Sesungguhnya setiap penyakit ada obatnya. Kadang-kadang memang belum jodohnya itu obat, akhirnya kita enggak sembuh. Secara rumusan setiap penyakit ada obatnya kecuali penyakit kematian, ya. Tapi kadang-kadang belum ketemu jodohnya, ya. Nah itu saudara-saudara, sehingga orang yang nggak sembuh. Yang penting kita sudah berusaha untuk berobat, melaksanakan syariat. Nah zaman dahulu, zaman bapak dan kakek kita itu kalau berobat sederhana, ya, pakai herbal atau pakai daun-daunan, daun sage, daun dadap, daun apalah saya kurang ngerti, ya. Ya. Nah sekarang saudara-saudara lebih maju lagi, lebih modern lagi. Dipersilakan, ya. Nah sekarang ini hadis nomor 8 tentang yaitu mengobati seseorang yang sakit. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis dari Abi Sa'id al-Khudri. Beliau berkata, anna Jibril atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril adalah pemimpin dari para malaikat. Beliaulah yang membawa wahyu, beliaulah yang sering ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih di bulan Ramadan beliau datang untuk tadarusan. Beliau baca ayat Quran, satu ayat Nabi ikuti. Setiap malam bulan Ramadan. Jadi Jibril ini paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah ketika Nabi sakit didatangi oleh Jibril ini. Ini dikatakan jadi anna Jibrila atan Nabiyya SAW. Bahwasanya Jibril mendatangi Nabi. Faqala, berkata Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, istakaita, apakah kamu sakit? Begitu, ya. Istakaita artinya sakit di sini. Qala na'am, kata Nabi, iya saya lagi sakit. Nah kemudian Jibril mengobati dengan mantra-mantra, ya. Atau bahasa kasarnya dengan jampe-jampe begitu. Mantra boleh, jampe-jampe boleh, asalkan isinya benar. Mintanya kepada Allah, bahasanya kita mengerti. Jangan mantra bahasanya kita nggak ngerti, itu berbahaya. Ntar jangan-jangan minta sama setan lagi, kan parah lagi, ya. Jadi mantra
jampe-jampe hukumnya boleh saja, bahasa apapun, asalkan dimengerti dan mintanya kepada Allah. Nah seperti ini nih, Jibril ya membaca mantra-mantranya. Apa tuh mantranya? Nah, ini mantra Jibril ini. Bismillahi arqika. Dengan nama Allah saya mengobati engkau. Kalimat arqika ini ya artinya saya mengucapkan ruqyah. Ruqyah itu tadi mantra. Mantra maksudnya untuk mengobati. Jadi dengan nama Allah saya mengobati engkau. Min kulli syai'in yu'dzika, dari segala sesuatu yang menyakitkan engkau. Jadi Jibril berdoa kepada Allah dengan kata-kata Bismillah. Jadi maksudnya itu dengan nama Allah beliau mengobati Nabi. Ya. Dari apa? Min kulli syai'in yu'dzika, dari segala sesuatu yang menyakiti Nabi. Ya. Min syarri kulli nafsin au ainin hasid, dari segala kejahatan setiap jiwa yang kotor. Ya, min syarri, dari segala kejahatan, kulli nafsin, setiap jiwa, jiwa yang kotor. Ada jiwa yang bersih, ada jiwa yang kotor. Jiwa yang kotor itu ya di dalamnya ada dengki mungkin, ada iri, kesel, dongkol, akhirnya dia ya memantra-mantra orang lain dengan mantra melalui setan-setan itu, ya, alias mungkin ya diguna-guna. Mungkin diguna-guna saudara-saudara ya. Itu timbul dari nafsin khabisah, jiwa yang kotor, jiwa yang dengki begitu. Au ainin hasidin, atau penyakit itu di samping dari jiwa yang kotor datangnya dari orang lain, diguna-guna misalnya ya, atau penyakit itu datang dari mata yang hasad, ainin hasid, mata yang iri, mata yang dengki begitu. Saudara, ada istilah ulama ya, mungkin ini saya artiin mata tajam. Ada mata tajam begitu ya. Jadi kadang-kadang ada seseorang punya semacam kelebihan, cuman kelebihan untuk menghancurkan begitu. Jadi dia kalau ngelihat seseorang dengan matanya, orang yang dilihat bisa langsung tuh pulang-pulang sakit saudara-saudara. Cukup dengan melihat dengan matanya aja. Ya mungkin di kita nggak tenar kali di sini ya, atau mungkin nggak ada yang punya ilmunya kan begitu. Jadi ada demikian saudara-saudara. Ada yang bilang ini bukan punya ilmu tapi bawaan, ya, begitu. Maka seseorang itu kalau dia punya matanya tajam, dia memohon kepada Allah supaya Allah jangan menyakitkan melalui matanya itu. Ya, karena matanya begitu tajam. Dengan melihat orang pulang-pulang sakit. Nah, itu saudara-saudara ya penyakit-penyakit yang nggak kelihatan itu. Ya. Jadi di sini dikatakan Jibril mengucapkan mantra supaya Nabi sembuh dari penyakitnya, ya dari segala penyakit. Kemudian diantaranya dari penyakit yang timbul dari manusia yang kotor atau dari penyakit mata yang tajam begitu. Ya. Kemudian Allahu yashfika, Allah lah yang menyembuhkan engkau. Ya memang kita berusaha, tapi tetap saja dialah yang menyembuhkan. Ya. Memang begitulah dikatakan di dalam Al-Quran. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bila mana aku sakit, dia yang menyembuhkan, bukan obat. Obat hanya sabab, sabab yang kelihatan. Ada yang enggak kelihatan, itulah Allah Subhanahu wa taala, dia yang menyembuhkan. Kalau kita bilang obat yang menyembuhkan, secara logikanya setiap makan obat sembuh. Tapi kan nyatanya enggak demikian. Jadi enggak ada kepastian itu. Yang memastikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya berusaha, berikhtiar begitu. Dengan ikhtiar macam-macam lah, dengan ya, medis, kedokteran, dengan herbal dan sebagainya. Ntar kita serahkan kepada Allah karena dialah yang kita yakini, dialah yang menyembuhkan. Allahu yashfika, Allah lah yang menyembuhkan engkau wahai Nabi. Bismillahi arqika, dengan nama Allah saya obati engkau.
saya kasih mantra-mantra begitu ya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi doa Jibril dalam berbentuk mantra untuk mengobati Nabi Muhammad SAW. Jadi saudara-saudara, Nabi juga sakit ya, supaya umatnya mengerti bahwa dunia ini tak luput dari penyakit. Nabi saja yang paling mulia di hadapan Allah juga sering sakit, ya, sering dicemoohkan, sering diganggu, ya, bahkan diguna-guna, kan begitu. Ya, tapi kalau beliau tetap dilindungi. Ada ayat berbunyi, wallahu ya'asimuka minan nas. Allah akan melindungi kamu dari manusia. Maksudnya melindungi dari dibunuh. Begitu. Tapi kalau dari penyakit emang ya wajarlah. Supaya umat mengerti ya, bahwa nggak ada yang nggak sakit lah kasarnya. Ya, semua orang punya penyakit begitu. Apalagi yang umurnya seperti saya ini udah 60 lebih misalnya. Ya, pasti tuh penyakitnya banyak saudara-saudara ya. Ya paling kita hanya berusaha, setelah itu serahkan kepada Allah dan mohon supaya Allah berikan balasan pahala dengan penyakit yang kita derita. Karena di dalam Islam setiap penyakit akan menghasilkan pahala kalau kita sabar. Syaratnya sabar. Apa sabar? Jangan marah-marah. Itu arti sabar. Ya. Kalau kita dapat penyakit, ntar marah sama istri, marah sama anak, ya hilanglah pahala sakit kita. Bahkan ntar penyakitnya malah bertambah. Ya. Jangan ngamuk-ngamuk. Kadang-kadang kan ada orang lagi sakit temperamen lagi, ya udah marah-marah melulu. Nggak bisa para hadirin, sabar, tenang begitu ya. Kalau perlu enjoy aja kan begitu, nikmatin tuh penyakit. Berobat ya berobat silakan ya, begitu. Ya itu sikap orang Islam demikian ya, bahwa ya, penyakit ini memang ada setiap orang, itu keluhan ya mungkin supaya kita mau dihapuskan dosa kita ya. Itu hikmahnya. Sekarang saudara-saudara kita memasuki hadis ke-9. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Hadis ini dari dua sahabat Nabi, yang pertama Abi Sa'id, yang kedua Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya keduanya bersaksi, ya maaf, keduanya menyaksikan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau berkata. Artinya ini si Abu Hurairah, si Abi Sa'id, dia memang menyaksikan apa yang Nabi sampaikan. Apa yang Nabi sampaikan yaitu ini dikatakan man qala, siapa-siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah. Jadi Tuhan yang beneran hanya satu. Kalau Tuhan-Tuhanan ya banyaklah. Ya, patung Tuhan-Tuhanan misalnya. Tapi Tuhan yang sebenarnya hanya Allah. Itulah maksud la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah. Ya. Nah ini siapa-siapa yang mengucapkan itu. Terus ada tambahan lagi wallahu akbar. Jadi la ilaha illallah wallahu akbar. Nah Nabi berkata, Nabi bersabda, shaddaqahu rabbuh. Tuhannya mengatakan benar itu omongan, benar itu perkataan. Jadi ada seseorang mengucap la ilaha illallah wallahu akbar, yang artinya tiada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah, dan Allah maha besar. Kemudian Allah jawab, itu benar katanya, shaddaqahu rabbuh. Ya, Tuhannya mengatakan itu benar tuh perkataan. Dan Allah berfirman nih, faqala la ilaha illa ana. Betul, tiada Tuhan kecuali saya kata Allah. Tiada Tuhan yang sebenarnya kecuali saya kata Allah. La ilaha illa ana. Wa ana akbar, dan saya yang paling besar. Pengertian saya yang paling besar bukan besar berbentuk seperti masjid al-ibadah besar, bukan itu maksudnya. Besar kekuasaannya. Ya, besar kekuasaannya.
Jadi kalau kita umpamakan Allah itu besar seperti gunung, berarti ini salah saudara-saudara. Kita menyerupakan Allah dengan sesuatu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai sesuatu. Gunung sesuatu, manusia sesuatu, masjid sesuatu, semuanya sesuatu. Nah Allah tampil beda dengan sesuatu itu. Namanya Tuhan, harus beda. Kalau sama ya bukan Tuhan lagi, makhluk lagi. Ya, jadi begitu secara logikanya bahwa arti Allah itu akbar, Allah maha besar, bukan besar dalam arti zatnya bentuknya begitu besar, ya, gede bentuk bukan, tapi besarnya di sini besar kekuasaannya. Ya. Jadi ketika ada orang mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar, tiada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah. Allah lah yang maha besar. Ya. Maka Allah jawab, la ilaha illa ana. Memang tidak ada Tuhan yang sebenarnya kecuali saya. Wa ana akbar. Kata Allah, saya yang maha besar. Kemudian, wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apabila si hamba mengatakan tiada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah, wahdahu la syarikalah. Artinya dia yang esa, tidak ada sekutu baginya. Allah itu esa, ya. Esa zatnya si esa saudara-saudara, bukan kayak kita nih, maaf, saya ingin tambahkan nih ilmu tauhidnya. Jadi Allah satu, ya. Saya satu, tapi kan beda satunya. Saya ini satu terdiri dari ada tubuh, ada nyawa. Nyawa butuh tubuh, tubuh butuh nyawa. Nah, kalau yang masih butuh-butuh, bukan Tuhan, masih butuh-butuh begitu. Tuhan gak pernah butuh sama kita, kita yang butuh sama dia. Jadi saya tunggal, sendirian. Allah juga sendirian, tapi kan beda sendiriannya. Allah itu gak sama dengan kita. Dia terdiri dari, kita ini terdiri dari bagian-bagian. Kayak roko, ada kertasnya, ada tembakaunya, ada cengkehnya. 3 menjadi 1. Ya, mungkin Tuhan mereka kali, wallahu alam itu. Tuhan gak begitu, 3 menjadi 1. Enggak para hadirin. Ya Tuhan esa. Gak ada yang menyerupai Tuhan, tidak ada satupun. Ya. Kalau kita ini esa, tapi kan tadi berbagian-bagian. Ada nyawanya, ada badannya, ada kepalanya, ada kakinya, ada tangannya. Tangan butuh kepala, kepala butuh kaki. Agar menjadi manusia saling membutuhkan. Ya, agar menjadi manusia saling membutuhkan. Allah gak pernah membutuhkan, lebih-lebih kepada makhluknya. Itu yang disebut Allahus Somad. Allah tempat bergantung. Kita yang bergantung sama dia, bukan dia kepada kita. Itulah saudara-saudara yang namanya Tuhan begitu ya. Itu wahdahu la syarikalah. Allah tidak ada sekutu baginya. Nggak ada yang menyamai Tuhan. Zaman dulu orang-orang kafir Mekah menyerupakan Allah dengan patung. Di mana letak penyerupaannya? Mereka meyakini kalau Tuhan, mereka tuh percaya sama Tuhan juga, tapi repotnya percaya sama patung. Mereka meyakini Tuhan yang memberi, tapi juga mereka meyakini patung juga memberi. Ini kan jadi rusak di sini. Ya. Tuhan yang memberi. Ya, tapi mereka juga meyakini patung yang memberi. Jadi mereka datang ke tempat patung memohon begitu. Ketika mereka dalam keadaan ya lapang, mereka dekat kepada patung. Tapi ketika mereka dalam keadaan kesempitan, anggap di padang pasir, nggak ada orang sama sekali, nggak punya makanan sendirian. Kalau nggak ada yang bantu mati ini. Kadang-kadang disebut nama, oh Tuhan, berikanlah saya pertolongan. Dia nggak minta sama patung. Kali juga diminta sama patung, ditahu patung nggak bisa ngapa-ngapain. Diminta sama Tuhan. Itu bukti orang-orang kafir percaya sama Tuhan, juga percaya sama patung. Ya. Nah kita itu sama sekali keyakinan kita nggak boleh begitu. Ya. Tidak ada itu sekutu bagi Allah. Dia sendirian, esa. Sendirian. Lagi saudara-saudara, kalau Tuhan banyak, ini dunia ini alam, planet-planet berbenturan, akibatnya hancur.
Ya, nyatanya planet-planet berjalan di porosnya, beredar semuanya banyak sekali, nggak ada yang berbenturan. Ini yang mengatur hanya satu Tuhan. Kalau dua, diberantamlah dua Tuhan. Kata Tuhan pertama, saya mau ini. Tuhan kedua, saya mau itu. Ya udahlah. Akhirnya yang terjadi kacau. Nyatanya alam ini tidak kacau. Ini menunjukkan Tuhannya hanya Esa. Begitu saudara-saudara, dalam ilmu tauhid diterangkan ya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Esa. Jadi wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apabila seseorang berkata tiada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah wahdahu la syarikalah, dia yang esa, tidak ada sekutu baginya. Qala yaqulu la ilaha illa ana. Maka Allah berfirman, tiada Tuhan kecuali saya. Wahdi, sendirian. La ilaha illa ana wahdi. Tidak ada Tuhan kecuali saya sendirian alias esa. La syarika li. Tidak ada sekutu bagi saya. Jadi Tuhan membenarkan apa yang diucapkan oleh hambanya tadi. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul ham. Bila mana seseorang berkata tiada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah, lahul mulk, baginya kerajaan. Ya memang di dunia Allah kasih itu yang jadi raja, yang jadi ratu, yang jadi presiden, yang jadi Perdana Menteri, Allah kasih. Nanti di akhirat nggak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Ya. Jadi kerajaan adalah milik Allah. Lagi itu kerajaan diberikan kepada manusia hanya terbatas. Dia mati aja, hilanglah kerajaan dia. Pangkatnya nggak ada. Atau kerajaannya saudara-saudara hancur. Ya dikuasai oleh orang lain, hilang juga. Disifatnya semu, disifatnya sementara. Kalau Allah raja di raja, ya, raja di raja. Jadi dikatakan lahul mulk, bagi Allah kerajaan, walahul ham, dan bagi Allah pujian. Allah mesti dipuji karena semuanya ciptaannya cakep-cakep saudara-saudara. Ya. Jadi maaf ya, kita melihat sesuatu bagus, kita puji Allah Subhanahu wa taala karena Dia yang menciptakan. Ya. Jadi kata ulama itu segala pujian yang timbul dari ucapan manusia kembalinya kepada Allah. Ya, misalnya saya memuji, wah ini masjid keren banget ini, indah banget, bagus banget. Ini mau nggak mau pujian ini mau nggak mau kembali kepada Allah, karena ini bahan-bahannya ciptaan Allah. Ya, yang membangun manusia, manusia ciptaan Allah. Ya, ketika dia menyusun batu-batu dengan tangannya, tangannya ciptaan Allah. Apa yang bukan milik Allah? Nggak ada. Maka saya bilang celana kolor bukan milik kita, kasarnya begitu. Celana kolor dibuat dari benang dari kapas. Kapas apa yang ciptakan? Dari pohonnya. Pohonnya tumbuh di tanah ciptaan Allah. Pohon kapas butuh air ciptaan Allah. Pohon kapas butuh angin. Pohon kapas butuh sinar, angin dan sinar ciptaan Allah. Yang menanam manusia pakai tangan ciptaan Allah. Manusia nggak punya apa-apa. Sebetulnya begitu sebetulnya. Ya, manusia nggak ada apa-apanya maka dilarang sombong saudara-saudara ya. Begitu. Jadi Allah lah sebagai raja dan baginya segala pujian. Pujian yang terlontar dari ucapan kita kembali mau nggak mau kepada Allah. Maka Allah berfirman, qala la ilaha illa ana. Betul, tidak ada Tuhan yang sebenarnya kecuali saya. Liyal hamdu, bagiku pujian. Artinya milikku pujian. Ya, jadi yang patut dipuji adalah Allah. Maka itu kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu surah Fatihah dibuka dengan memuji Allah. Ya. Karena segala sesuatu dari Allah. Ya. Maka dialah yang kita patut memujinya. Liyal hamdu, bagiku pujian. Waliyal mulk, bagiku yaitu kerajaan. Artinya pujian milik saya, kata Allah. Kerajaan juga milik saya. Wa idza qala la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Apabila si hamba berkata, tiada Tuhan yang sebenarnya kecuali Allah. Wala haula wala quwata, tiada daya, tiada upaya illa billah, kecuali dengan Allah. Saudara, enggak ada daya untuk misalnya sembahyang, puasa kecuali dengan pertolongan Allah. Enggak ada upaya untuk menghindar dari maksiat juga kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi la haula wala quwata, untuk menggambarkan kita ini nol,
Kita ini saudara-saudara enggak punya apa-apa. Ya, kita punya daya dari Allah. Kita bisa berupaya dari Allah. Semuanya dari Dia, ya. Jadi dikatakan di sini wala haula wala quwata illa bi. Jadi sebelumnya qala la ilaha illa ana. Allah berfirman, betul tiada Tuhan kecuali saya. Wala haula wala quwata illa bi. Tidak ada daya, tiada ada upaya kecuali dengan saya. Jadi Allah lah yang memberikan daya kepada kita dan upaya. Jadi begitu saudara-saudara. Kemudian, nah ini ujungnya ini. Ujungnya ini yang sesuai dengan judul. Judul kan mendoakan orang sakit ini. Nih, wa kana yaqulu, dan adalah Nabi bersabda, man qalaha fi maradih. Siapa-siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat tadi. Jadi kalimat-kalimat tadi itu mulai dari la ilaha illallah wallahu akbar, ya, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, begitu. Kemudian la ilaha illallah lahul mulku wa lahul ham. Kemudian la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Siapa-siapa yang mengucapkan ini, man qalaha, siapa-siapa yang mengucapkan ini fi maradih, di dalam dia lagi sakit. Dia lagi sakit, dia berzikir dengan zikir yang tadi itu. Setelah itu dia meninggal, summa mata. Kemudian dia meninggal, Nabi bersabda, lam tat'amhun naru, api tidak akan memakan dia. Maksudnya api neraka tidak akan memakan dia. Karena betul-betul tadi tauhidnya mantap udah. Ya, tauhidnya mantap sekali. Keyakinannya bulat saudara-saudara, nggak ada keraguan sedikit pun kepada Allah begitu. Maka Nabi sabdakan, bila mana dibaca di waktu dia sakit, kemudian dia meninggal, maka tidak disentuh oleh api. Tidak disentuh oleh api. Lam tat'amhu, tidak dimakan, maksudnya api tidak makan dia, maksudnya nggak masuk neraka begitu. Hadis rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Nah itulah saudara-saudara semacam zikir ketika sakit. Ya bolehlah saya sebut tadi, ya mantra-mantra ketika sakit itu yang dibaca. Itu yang baca ya diri sendiri. Yang baca diri sendiri, jadi bukan diobatin dari luar, tapi kita baca sendiri ketika lagi sakit. Ya. Nah, seandainya kita wafat, maka api tidak akan memakan kita, ya, alias tidak masuk neraka. Begitu. Kemudian selesai tentang mantra-mantra. Ya. Judul baru, bab istihbabi su'ali ahlil marid an halihi. Bab ini sunat, ya, menanyakan kepada keluarga yang sakit tentang keadaan yang sakit. Nampaknya ini sih biasa lah. Ya, kalau kita punya orang yang kita perhatikan lagi sakit, ya pasti kita kalau ketemu keluarganya kita nanya, bagaimana orang tua begitu, sehat apa masih sakit? Nah, itu saudara-saudara wajar ada semacam pertanyaan kita. Ya, ada perhatian kepada yang sakit itu dengan menanyakan keluarganya. Ya pasti kita menjawab, ya mudah-mudahan sembuh, begitulah. Jadi kita bahasa sekarangnya optimisme. Optimis begitu ya. Walaupun lagi sakit parah, walaupun lagi sakit berat, ya kita optimis saja, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Nah itu yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama Imam Ali. Nih, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Hadis dari Abdullah bin Abbas. Anna Ali bin Abi Thalib. Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kharaja min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau baru keluar dari tempat Nabi, dari rumah Nabi, fi waja'ihi alladhi tuwfiya fihi. Pada waktu beliau Nabi Muhammad sakit yang setelah itu beliau meninggal. Jadi ini ada cerita Imam Ali ya ketika keluar dari rumah Nabi yang Nabi sedang sakit dan pada waktu itu juga beliau ya meninggal dunia. Maka ada yang bertanya ini kepada Imam Ali, ya faqalan nas begitu, berkata orang-orang, ya Abul Hasan,
wahai bapaknya Hasan. Ini orang Arab senang memanggil seseorang dengan menyebut anaknya. Kita tahu putra Imam Ali namanya Hasan. Ada Hasan, ada Husain, kan begitu. Hasan, Husain, ya. Maka ditanya, ya Abal Hasan. Kalau bahasa kita, wahai bapaknya Hasan, begitu. Padahal sih kita memanggil ya Imam Ali. Ya, itu saudara-saudara, orang Arab senang begitu, tanda penghormatan, nggak menyebut nama, disebut anaknya. Nah, di sini Imam Ali dipanggil oleh orang-orang ya Abal Hasan, wahai bapaknya Hasan, karena anaknya Hasan. Kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan Rasul, begitu. Bagaimana keadaan Nabi? Apa jawab Imam Ali? Qala, kita tahu kan Imam Ali kan mantu beliau. Qala asbaha bihamdillahi bari'an. Artinya beliau dalam keadaan mudah-mudahan sembuh. Memang arti letter-leknya ini asbaha bihamdillahi bari'an. Artinya menjadilah Nabi Muhammad dengan segala puji bagi Allah, beliau sekarang menjadi sembuh. Bari'an sembuh. Ya. Tapi maksudnya bukan sembuh. Ya. Maksudnya mudah-mudahan harapan, walaupun beliau Nabi Muhammad sedang sakit keras, bahasa gampangnya begitu. Tapi tetap aja Imam Ali optimisme. Ya. Mudah-mudahan beliau sembuh. Setelah itu dia meninggal, nggak ada masalah. Ya. Jadi harapan saudara-saudara bagus. Yang jelek kan pesimis begitu. Ya. Pesimis itu jelek. Yang bagus selalu optimis. Ya. Itu memang ajaran Islam demikian. Supaya selalu optimis. Ya. Akan membawa semacam ketenangan jiwa. Ya. Kalau ketakutan terus, wah jadi stres ntar. Ya. Hadis rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Jadi judulnya sunat menanyakan keluarga si sakit tentang si sakit itu, ya, untuk pertama menunjukkan perhatian kita, gitu, ya, dan juga untuk kita mengetahui keadaannya. Maka yang bagus jawabnya mudah-mudahan sembuh, mudah-mudahan begitu. Ya. Kemudian ada lagi nih judulnya tentang orang yang sakit. Ya. Jadi tadi kan menanyakan keluarga si sakit. Nah, si keluarga menjawab demikian. Nah, sekarang apa yang perlu diucapkan terhadap orang yang tidak ada harapan untuk sembuh? Ya mungkin harapannya meninggal nih. Begitu saudara-saudara ya. Apa yang perlu diucapkan ini? Bab ma yaquluhu. Bab ini apa yang perlu diucapkan man ayisa terhadap orang yang tidak ada harapan min hayatihi dari kehidupannya. Kayaknya nggak ada harapan udah berat begitu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis ini dari Aisyah, berkata beliau, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanidun ilayya. Ini cerita Aisyah, pernah Nabi mengucap ketika Nabi bersenderan dengan Aisyah. Nabi pernah bersender dengan Aisyah karena istri beliau, ya, dan beliau lagi sakit waktu itu. Dan nampaknya ya beliau tahulah tentang diri beliau, ya, diri Nabi maksudnya. Artinya Nabi mengetahui tentang diri Nabi bahwa beliau sedikit lagi akan wafat. Maka beliau berdoa, ini dia nih, ini yang dikatakan ya udah nggak ada harapan untuk hidup. Ya. Tapi dia masih sadar, buktinya dia berpikir begitu. Nah ada doa katanya, Allahumma gfirli warhamni. Ya, Allahumma gfirli warhamni. Ya Allah ampunilah saya dan berilah saya rahmat. Itu yang paling mahal, minta ampun. Karena siapa sih yang gak punya dosa? Semua orang punya dosa. Ya saya, Anda, mau dibilang apa? Jadi ketika dekat wafat, yang paling mahal ya ini. Yang paling bagus, Allahumma gfirli warhamni. Ya Allah ampunilah saya, ya, sayangilah saya, ya, rahmatilah saya. Nah, ini ada tambahan nih, wa alhiqni birrafiqil a'la, dan pertemukanlah saya birrafiqil a'la. Ada yang mengartikan nih rafiqil a'la para malaikat. Ya, jadi Nabi ingin ketemu dengan para malaikat, ya. Di antaranya Jibril karena memang sering tertemu.
Ada yang mengartikan nih birrafiqil a'la dengan orang-orang soleh. Mungkin bagi kita ini yang cocok ini. Jadi artinya Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah saya, warhamni, dan bila saya rahmat, wa alhiqni birrafiqil a'la, dan pertemukanlah saya dengan orang-orang yang solihin, orang-orang yang mati syahid begitu, supaya berkumpul dengan mereka, supaya dikumpulkan bersama orang-orang baik begitu. Ya nggak bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia, ya nggak mesti berdoa pakai bahasa Arab. Ya udah bahasa Indonesia, ya Allah ampunilah saya. Kita masih sadar, udah nggak sadar lain lagi dah ceritanya dah. Ya, itu yang paling mahal saudara-saudara. Ya, yang paling mahal kita mohon kepada Allah dikala kita nggak ada harapan untuk hidup. Ya mungkin masing-masing yang maaf ya mau meninggal tuh tahu kali. Cuman kan yang udah meninggal nggak balik lagi beritahu kita begitu ya. Tapi secara logika ya begitu. Ya, yang mau meninggal dia tahulah, khususnya yang sakit begitu ya, dirinya bakalan wafat begitu. Ya sudah berdoa kepada Allah, bagaimana lagi? Ya. Maka dari itu nih kalau ada yang hadir, ya, menghadiri orang yang nampaknya sakitnya udah berat, tapi dia masih sadar, maka saudara-saudara yaitu pesan supaya dia ya berdoa, bertobat begitu. Ya, pesenin, ya, ayo banyak-banyak bertobat, banyak-banyak istighfar begitu. Ya. Namanya orang dekat meninggal boleh jadi dia maaf ya stres ataupun kebingungan. Nah, bila mana ada masukan dari yang datang, ada masukan dari teman-teman yang datang begitu atau familinya, ya, apalagi dia mendiktekan dengan la ilaha illallah begitu. Ya, semasa dia sadar, ya, walaupun dia belum nggak sadar, tetap kita ucapkan begitu untuk menunjukkan kita berusaha sebisa-bisanya untuk mengantar orang yang mau meninggal supaya ingat kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu saudara-saudara ya. Ya inilah cara kita menghadapi kematian. Cara menghadapi kematian. Kemudian tanggung satu lagi ini. Wa anha qalat, dan dari Aisyah lagi berkata beliau, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Nabi wa huwa bil maut, sedangkan beliau sedang meninggal. Sedang sakarat. Ya, sakarat. Sebetulnya arti sakarat itu apa? Beratnya kematian, sakitnya kematian, itu namanya sakarat. Sakaratul maut, sakitnya kematian. Jadi itu waktu mati sakitnya bukan main. Cuman yang mau meninggal itu kan nggak bisa teriak-teriak, nggak bisa menyampaikan karena semuanya udah sibuk. Semua panca indera yang ada di tubuhnya sibuk dengan kematian. Ya. Jadi itu orang yang meninggal itu digambarkan di dalam agama mereka dalam sakarat, dalam menghadapi sakitnya kematian. Ada suatu hadis mengatakan katanya begini, ada sahabat mengatakan orang yang mati itu bagaikan ditusuk dengan pedang 360 tusukan. Begitu katanya ya, untuk menggambarkan beratnya kematian. Nah, ini dia nih. Aisyah melihat Nabi wa huwa bil maut, sedangkan beliau sedang ya kematian. Wa indahu qadahun fihi ma'un. Di sisi Nabi ada mangkok qadah. Di sisi Nabi ada mangkok, di dalamnya ada air. Nabi masih sadar ini. Aisyah melihat, maka Aisyah bercerita. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah. Nabi memasukkan tangannya ke mangkok yang ada isinya air. Summa yamsahu wajhahu bil ma. Kemudian beliau mengusapkan mukanya dengan air tadi. Beliau mengusapkan mukanya dengan air tadi. Summa yaqulu. Kemudian beliau berdoa, Allahumma ya Allah, a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Jadi ya Allah, tolonglah saya di dalam menghadapi sakitnya kematian. Itu kan ada doa yang sering kita baca itu, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, terus sudah. Ya, wa afiatan fil jasad, ya, wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal
Terus setelah itu ada Allahumma hawwin. Itu. Kalau sendirian sih alayya. Nabi dulu berbunyi begitu, Allahumma hawwin alayya. Karena ini ada orang berdoa, diaminkan oleh orang banyak, masih buat yang berdoa doang, Allahumma hawwin alayya. Yang lain amin, amin. Makruh itu. Kenapa yang makruh? Lu berdoa buat lu doang. Gue ngeminin. Terimalah ya Allah, terimalah ya Allah. Buat lu doang, gue kagak. Iya, maka dirubah tuh domirnya. Tadi kan Allahumma hawwin alayya. Itu doa aslinya begitu. Ya Allah mudahkanlah buat saya. Nah sekarang dirubah Allahumma hawwin alayna. Ya Allah mudahkanlah atas kami ini semuanya. Allahumma hawwin alayna fi sakarat. Sakarat sama dengan ghomarot. Artinya sakitnya kematian. Beratnya kematian. Ya. Itu kan digambarkan ya, bahwa mati itu tadi saya bilang kayak tusukan 360 pedang. Tapi ya mudah-mudahan bagi yang beriman, bagi yang beribadah, maka meninggalnya ya mereka nggak ngalami sakit lah. Ya paling mungkin sakit kayak di apa itu, diantup semut kali ya. Ya. Jadi nggak berat saudara-saudara, kita beriman, kita beribadah, kita berdoa. Ya waktu sakit kita, waktu meninggal kita dalam keadaan ya istilahnya nggak berat begitu ya. Ya apalagi kita sering berdoa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya. Nah, itu doa Nabi begitu. Nih ghomarot ame sakarat sama artinya itu ya. Jadi hadis riwayat Imam Tirmizi. Selesai. Ya, selesai beberapa bab tentang sakit. Dan akhirnya barusan kematian begitu ya. Nah, nanti juga masih ada tentang sakit ini belum selesai bab tentang sakit ya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menambah ilmu pengetahuan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesabaran dikala kita sakit dan mudah-mudahan juga diberikan kesembuhan. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin saudara-saudara dan hadirat, mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah yang kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan pahalanya buat ibu bapak kita, juga guru-guru kita yang berjasa, mertua atau istri yang sudah wafat serta anak-anak kita. Semoga Allah ampuni mereka dan semoga Allah ampuni kita sekalian. Al-Fatihah ala ma nawaina wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.